Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini Selasa 26 Oktober 2021. Judul pembahasan pada pagi ini adalah Pembawa Damai akan disebut anak-anak Allah. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di surga, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus adalah pangeran kedamaian, dan itu adalah misinya untuk memulihkan ke bumi dan surga kedamaian yang telah dilanggar oleh dosa. Dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapapun yang berkenan meninggalkan dosa dan membuka hatinya untuk kasih Kristus menjadi bagian dari kedamaian sorgawi ini. Tidak ada dasar perdamaian selain ini. Rahmat Kristus diterima ke dalam hati, menundukkan permusuhan, itu menghilangkan perselisihan dan mengisi jiwa dengan kasih. Dia yang berdamai dengan Tuhan dan sesamanya tidak dibuat sengsara. Iri hati tidak akan ada di hatinya. Dugaan jahat tidak akan menemukan ruang di sana. Kebencian tidak bisa muncul di sana. Hati yang selaras dengan Tuhan adalah bagian dari kedamaian sorga dan akan menyebarkan pengaruh yang diberkati di sekelilingnya. Roh perdamaian akan tinggal seperti embun di hati yang telah dan bermasalah dengan perselisihan duniawi. Pengikut Kristus dikirim ke dunia dengan pekabaran perdamaian. Siapapun dengan pengaruh yang menenangkan, yang memancar dari kehidupan suci, akan mengungkapkan kasih Kristus kepada siapapun melalui kata-kata atau tindakan, akan memimpin orang lain untuk meninggalkan dosa dan menyerahkan hatinya kepada Allah yang adalah pembawa damai. Dan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Roh pendamai adalah bukti hubungan mereka dengan sorga. Rasa manis Kristus ada di sekeliling mereka. Keharuman hidup, keindahan karakter mengungkapkan kepada dunia fakta bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Orang-orang mengetahui bahwa mereka telah bersama Yesus. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Pagi ini kami boleh menikmati akan berkat Tuhan lewat firman yang begitu indah, bahwa seorang pembawa damai akan disebut anak-anak Allah. Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pengikut Kristus, Sang Pangeran Kedamaian.
Dan kami boleh mendapatkan akan berkat-berkat sorga. Hidup di dalam damai, hidup di dalam kasih, persekutuan, memiliki keindahan, karakter, keharuman dalam hidup, mengungkapkan kepada dunia bahwa inilah yang menjadi anak-anak Allah. Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Pelindungan, penjagaan sorga senantiasa menjadi bagian kami. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun berada, biarlah mereka semua dalam lindungan Tuhan. Hidup kami serahkan kepada Tuhan. Hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.